Hai Sobat Bang Alur, siapa sih yang tidak penasaran dengan kelanjutan cerita dari Twilight? Di film part 2 ini sedikit menjengkelkan, dikarenakan Edward memilih meninggalkan Bella. Apakah mereka akan kembali bersama lagi? Ataukah kisah cinta mereka akan berakhir sampai di sini? Langsung saja kita lihat rangkuman dari Bang Alur ini. Di awalan film ini, terlihat Bella sedang melihat neneknya berdiri jauh tepat di depannya. Edward pun menghampiri. Namun, tidak lama kemudian, dirinya sadar jika nenek tua yang dia lihat itu adalah dirinya sendiri. Bella pun terbangun dari mimpinya setelah ayahnya mengetuk pintu. Kejutan yang sangat hangat terjadi di hari ulang tahunnya. Bella terlihat sangat senang mendapatkan hadiah dari ayahnya. Namun, dia merasa ketakutan akan penuaan yang terjadi pada dirinya. Di hari yang indah itu, Bella terlihat tidak begitu bahagia saat tiba di kampusnya. Meskipun teman-temannya mengucapkan selamat kepada dirinya, Edward tiba dan mengucapkan selamat kepadanya. Namun, terlihat Bella tidak bahagia dikarenakan dia sangat amat takut akan penuaan pada dirinya. Mereka pun berkecut mesra untuk menghangatkan suasana. Edward menyadari kehadiran Jacob dan memberinya waktu untuk berbincang dengannya. Jacob pun menghampiri Bella dan mengucapkan selamat serta memberikan sebuah hadiah berupa jimat penangkal mimpi buruk. Alice pun menghampiri Bella dan mengucapkan selamat serta memberikan sebuah bingkisan kado yang berisikan barang yang akan dia kenakan di acara yang diadakan di rumah The Cullen. Di saat kelas dimulai, Edward dan Bella berbincang kecil. Edward mengatakan jika pada saat itu dirinya tidak datang tepat waktu dan Bella berhasil berubah menjadi vampir, dirinya akan pergi ke Volturi sesuai dengan rencananya. Volturi merupakan klan keluarga yang sangat kuat. Carlyle pun juga pernah bergabung dengan mereka untuk beberapa dekade. Volturi merupakan kerajaan sekaligus pengadilan tertinggi di dunia vampir. Hukum di atas hukum. Aturan yang diterapkan klan Volturi kepada seluruh kaum vampir adalah tidak boleh mengungkapkan jati diri mereka dan membunuh manusia secara terang-terangan, terkecuali jika mereka ingin dihabisi oleh klan Volturi. Bella pun khawatir jika Victoria akan melakukan balas dendam kepadanya, dan dia berkeinginan jika Edward merubahnya untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Acara perayaan Bella pun dimulai, dan The Cullen pun memberikan ucapan dan hadiah kepadanya. Namun, suasana menjadi gaduh dikarenakan saat membuka hadiah, tangan Bella terluka dan mengeluarkan darah segarnya. Sontak Jasper pun mulai melakukan penyerangan, dikarenakan dia memang belum lama ini diet darah. Edward pun langsung menghempaskan tubuh Bella untuk menyelamatkan Bella. Hempasan Edward membuat Bella mengalami luka besar dan lengannya terluka serta mengeluarkan darah. Dr. Carlyle langsung menangani Bella dan terlihat Edward sangat terpukul atas kejadian hari ini. Bella pun mengatakan jika Edward tidak dapat melindungi dirinya setiap saat selagi dirinya masih manusia. Namun, itu tidak diizinkan oleh Edward. Bella pun terlihat murung melewati hari-hari dikarenakan keinginannya tidak tercapai. Namun, di scene ini Anda semua akan merasakan kesedihan Bella dikarenakan Edward dan The Cullen memilih untuk meninggalkan Bella. Malam itu merupakan perjumpaan terakhir serta perpisahan antara mereka berdua. Pastinya sedih jika harus terjadi suatu perpisahan dalam hubungan. Tujuan Edward meninggalkan Bella adalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Kesedihan dan pilu dirasakan oleh Bella dan tidak menerima atas putusan yang dia dapatkan. Lalu, Bella pun pingsan dan berhasil diselamatkan oleh Sam, alfa kaum serigala. Hari-hari Bella pun diselimuti dengan kesedihan dan rasa kehilangan. Setiap saat dia mengirimkan pesan kepada Alice, namun tidak terlihat adanya respon. Tak ada lagi keceriaan yang dapat kita lihat dari wajah Bella. Ayahnya sangat mengkhawatirkan dirinya dan menyarankan agar dia dapat tinggal bersama ibunya. Bella pun mencoba untuk menghabiskan waktu dengan Jessica untuk berbelanja. Saat ia melihat segerombolan pemuda terlintas di benak Bella jika Edwardlah yang menolongnya dari segerombolan pemuda nakal itu. Saat Bella ingin melakukan hal itu, bayangan Edward pun muncul untuk memperingatkan dirinya. Sontak dia pun terkejut atas apa yang dia lihat. Bella pun semakin penasaran dengan wujud Edward yang selalu muncul saat dia ingin melakukan hal-hal yang gila. Bella pun menceritakannya kepada Alice melalui pesan jika dirinya ingin berhadapan dengan bahaya hanya untuk dapat melihat bayangan Edward. Bella pun mulai mengunjungi Jack dan membawa motor rongsokan untuk diperbaiki. Jacob yang memiliki rasa dengan Bella merasa senang atas kehadirannya. Bella pun merasa jika luka pada dirinya terbalutkan oleh Jacob.
Di malam harinya, Bella mengalami mimpi buruk lagi, dan ayahnya menyarankan untuk Bella dapat bergaul dengan Jacob agar hari-harinya lebih membaik. Dalam perjalanannya dengan Jacob, Bella melihat Sam tengah ingin melompat dari tebing yang tinggi bersama teman-teman sekitar Sam. Jacob pun menjelaskan jika itu adalah kegiatan mereka untuk memacu adrenalin dikarenakan mereka menyukai tantangan. Tiba saatnya di mana Bella ingin memulai aksi gilanya dengan motor. Bayangan Edward pun muncul dan memberikan peringatan kepadanya, dan akhirnya Bella pun terjatuh dan membuat kepalanya terbentur batu. Jacob pun segera memberikan pertolongan. Keesokan harinya, Mike mengajak Bella untuk menonton. Tanpa Mike sadari, ternyata Bella juga mengajak Jacob untuk bergabung, dan Mike terlihat jengkel akan hal itu. Terlihat kedua pria ini memberikan peluang pada Bella, dan tiba-tiba Mike pun ingin muntah, sehingga meninggalkan mereka berdua. Setelah film usai, Jacob pun bermaksud ingin menjadi bagian dari hidup Bella. Namun, Bella menolak dirinya. Rasa yang disimpan oleh Jacob membuat dirinya siap menunggu hingga Bella siap untuk menerimanya. Kehadiran Mike membuat Jacob sedikit terganggu dan mereka beradu mulut. Tanpa sengaja, Bella menyentuh Jacob dan merasakan tubuhnya yang panas. Tak lama kemudian, dia pun meninggalkan mereka berdua. Baru saja ditinggal kepergian Edward, sekarang Bella harus kehilangan kabar dari Jacob setelah pertemuan mereka di bioskop, dan dirinya sangat bergejolak saat ini. Bella pun langsung mengunjungi kediaman Jacob. Bella kaget atas perubahan Jacob dengan memotong rambut serta menato dirinya. Terjadi hal yang sama layaknya Edward lakukan. Jacob memutuskan pertemanan mereka dikarenakan satu hal yang masih Jacob rahasiakan. Bella sedikit terpuruk dan mencoba mencari keberadaan Edward di tempat di mana mereka pernah berdua. Tempat itu terlihat gersang dan tidak ada bunga yang menghiasi bukit itu. Tiba-tiba, Lauren menghampiri Bella dan menanyakan keberadaan The Cullen. Victoria lah yang memerintahkan dirinya untuk melakukan pengecekan keberadaan The Cullen dan memastikan jika Bella tidak dalam pengawasan mereka, agar mereka dapat melakukan balas dendam atas kematian kekasihnya James. Saat Bella ingin diserang Lauren, seekor serigala besar datang menghampiri mereka, langsung mengejar dan menghabisi Lauren. Bella pun meninggalkan tempat itu dengan cepat dan memberikan kabar kepada ayahnya jika dia melihat serigala besar di hutan. Rasa takut Bella pun muncul dikarenakan teror yang dilakukan oleh Victoria. Jacob menghampiri dirinya dan mencoba memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya dan mencoba untuk mengingatkan kisah cerita yang diceritakan saat mereka berada di pantai Lapus. Namun, yang Bella ingat hanyalah kaum vampir, dan hal itu membuat Jacob kecewa dan pergi meninggalkan Bella. Bella pun berusaha mendatangi kediaman Jacob lagi. Saat melihat dirinya tertidur tanpa sengaja, dia melihat Sam dan teman-temannya berada di luar. Dia pun menghampiri Sam dan langsung menampar salah satu dari mereka dan mengatakan jika Jacob tidak menginginkan hal ini terjadi. Bella pun melihat perubahan dari mereka. Sekarang, Bella telah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Bella pun menyambangi kediaman mereka untuk melihat keadaan Jacob. Bella pun disambut hangat dengan orang-orang di sana. Bella telah mengetahui siapakah Jacob sebenarnya, dan Bella akan tetap mereka lindungi dari serangan Victoria. Harry, teman ayahnya, diserang oleh Victoria dan meninggal dikarenakan serangan jantung. Serigala tersebut pun datang untuk menyerang Victoria, akan tetapi dia berhasil kabur dan melompat dari tebing. Pada scene ini, Bella mencoba untuk melompat dari tebing tersebut, kan tetapi bayangan Edward mencoba untuk melarangnya. Namun, Bella tetap melompat dan dirinya pun diselamatkan oleh Jacob. Jacob mengantar Bella pulang. Mereka berbincang kecil dan terlihat dari hati ke hati, berusaha mencium Bella. Namun, Bella terlihat tidak siap untuk hal ini. Bella ingin turun dari mobil. Jacob mengetahui jika vampir ada di sekitar mereka. Bella menyadari jika mobil yang terparkir tepat di belakang mereka adalah mobil Dr. Carlyle. Ternyata, Alice datang menemui Bella dikarenakan penglihatan dirinya melihat Bella melompat dari tebing. Dia mengira jika Bella ingin bunuh diri. Alice mengetahui keberadaan Jacob dan dia memilih untuk menghindar terlebih dahulu, sehingga Jacob dan Bella selesai berbincang. Edward mencoba untuk menelpon Bella, akan tetapi Jacob mengangkat dan mengatakan jika dia sedang mengurus pemakaman. Sontak, Edward kesakiti dan dia menuju ke Volturi untuk mengakhiri hidupnya di sana. Alice dan Bella bergegas menuju ke Volturi untuk menyambangi Edward tanpa memikirkan semua omongan dari Jacob yang berusaha melarang dia pergi untuk menemui Edward. Lalu, scene berpindah pada klan Volturi untuk memohon agar mengakhiri hidupnya. Pimpinan Volturi malah menawarkan Edward untuk bergabung bersama mereka.
Edward memilih jalan lain, yaitu memperlihatkan dirinya kepada manusia agar dirinya melanggar aturan yang telah dibuat oleh kerajaan pengadilan vampir, yaitu klan Volturi. Bella berlari menuju tempat di mana Edward berada. Tepat pukul 12, Edward memulai langkahnya agar memperlihatkan dirinya kepada kaum manusia. Dan akhirnya Bella berhasil menghentikan tindakan bunuh diri Edward. Akhirnya pertemuan mereka terjadi lagi setelah sekian lama mereka berpisah. Aro memerintahkan ketiga anggotanya untuk menyuruh Edward menemui dirinya. Aro merupakan pimpinan klan Volturi yang memiliki kemampuan membaca semua pikiran lawannya. Aro telah membaca seluruh pikiran Edward, akan tetapi di saat dia ingin mencoba membaca pikiran Bella, Aro tidak dapat melakukannya. Dirinya tidak puas akan hal ini dan menyuruh anggotanya, Jen, yang memiliki kemampuan membaca pikiran untuk menyerang Bella, akan tetapi dihadang oleh Edward. Tidak berlangsung lama, Jen pun mulai mencoba menyerang Bella, dan hal itu sama seperti yang Aro lakukan sebelumnya. Serangan Jen tidak dapat menembus Bella, sehingga kemampuan pada diri Bella sangat diinginkan oleh Aro dan memerintahkan anggotanya untuk mengubah Bella menjadi vampir. Edward pun hampir terbunuh setelah mencoba untuk menghalangi serangan mereka terhadap Bella. Aro mulai menggapai Bella, akan tetapi Alice berhasil menghentikan langkahnya dan mengatakan jika Bella akan menjadi bagian dari mereka sesuai dengan penglihatannya. Aro pun membiarkan mereka pergi dengan syarat Bella harus segera menjadi salah satu dari kaum mereka. Bella kembali merasakan mimpi buruk dan Edward tepat di sebelahnya dan meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan. Edward mengatakan dirinya tidak tahu harus bagaimana jika dia tidak hidup bersama Bella. Bella pun menghampiri keluarga De Cullen untuk menjalankan keinginan dirinya. Namun, Dr. Carlyle memberikan Edward untuk mengambil keputusan ini. Di scene terakhir, ini terlihat kisah cinta segitiga yang kembali memanaskan semua penonton dan penggemarnya. Akan tetapi, Bella tetap memilih Edward dan dia utarakan langsung kepada Jacob. Setelah Jacob pergi, Bella dan Edward kembali melanjutkan perbincangan mereka. Hal ini merupakan hal yang paling dinanti-nanti oleh seorang wanita. Keinginan Bella untuk menjadi kaum vampir akan disetujui oleh Edward. Akan tetapi, dia memberikan syarat, yaitu menikah dengan dirinya. Baiklah, sekian alur cerita dari film New Moon ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui cerita kelanjutannya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda bisa mendapatkan video terbaru dari kami.